Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para senior yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini ada kesempatan sebentar, kira-kira sampai jam 12, ya 10 menit, 15 menit. Saya diminta untuk membicarakan tentang lanjut usia yang produktif, yang kreatif dan produktif. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu Sandra, maksud dan tujuannya Adi Sosial Club ini dibentuk adalah salah satunya adalah untuk membantu mewujudkan lansia yang kreatif dan lansia yang tangguh. Yang tangguh itu artinya ada beberapa kriterianya. Satu, dia sehat. Dua, dia bahagia. Ketiga, dia bisa mandiri. Dan yang keempat, dia produktif. Nah, yang keempat inilah yang akan saya singgung sedikit tentang lansia. Slide. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar ini, sebenarnya Indonesia ini sudah makin maju. Pelayanan kesehatan sudah makin baik. Kemakmuran juga makin meningkat. Sementara penerapan gaya hidup sehat juga sudah mulai berangsur makin baik. Akibat dari itu semua adalah bahwa umur harapan hidup orang Indonesia itu semakin memanjang, semakin panjang. Tahun 2021 itu dihitung umur harapan hidup orang Indonesia itu adalah sekitar 70 tahun. Ya, rata-ratanya 70 tahun. Dan itu akan terus makin meningkat. Kalau makin yang unsur yang 3 tadi makin baik. Akibatnya dari umur harapan hidup yang meningkat itu 70 tahunan, selanjutnya kita bisa melihat bahwa orang lansia bertambah banyak. Orang lansia tahun 2021 diperkirakan 10,6% dari penduduk Indonesia, kira-kira 9 jutaan gitu ya. Jadi kalau bisa dibayangkan nanti kalau sudah mencapai tahun 2045 itu sudah sekian puluh juta orang lansia. Makin bertambahnya orang lansia, makin banyak pula muncul orang lansia yang bagus-bagus hidupnya dan juga yang bermasalah. Yang bermasalah ataupun tak bermasalah gitu ya. Nah, itu adalah apa yang bisa kita lihat nanti pada lanjut usia akan datang. Jadi yang persoalannya adalah soal masalah yang bermasalah. Slide. Oke. Jadi kita lihat itu tadi sehat, bahagia, mandiri, produktif ya. Yang produktif ini nanti akan kita coba kita gali apa yang dimaksudkan untuk yang produktif ini. Slide. Nah, ini kita bisa melihat sekarang ternyata produktif itu awalnya harus aktif, setelah dia aktif dia kreatif, baru dia produktif gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia produktif. Oleh karena itu kita coba lihat dulu bagaimana lansia yang aktif itu, ciri-cirinya seperti apa. Nah, ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah dia selalu mau belajar, dia mau belajar. Lansia yang aktif itu pertama kali dia mau belajar. Kedua, dia mau untuk menerima hal-hal, mencoba hal-hal yang baru. Jadi ada yang baru, ada apa, dia coba. Apalagi sekarang teknologi maju, kita setiap hari bisa lihat di handphone kita hal-hal yang berkembang, kita ingin melakukannya. Dan yang ketiga adalah dia orang yang mau berkarya untuk orang banyak. Itu kira-kira itu ya. Jadi dia mau berkarya, dia mau belajar, dia mau coba hal-hal yang baru. Ini dasarnya kalau mau jadi produktif, mesti ini dulu di awalnya. Kalau kita masih kurang, mari kita tumbuhkan dalam masyarakat kita di sini, terutama kelompok kita, untuk bisa meningkatkan rasa keinginan tahuan kita, mau belajar, dan sebagainya. Slide. Nah, setelah kita lihat orang yang aktif tadi begitu, maka dia akan memunculkan orang yang kreatif. Orang yang aktif ini bisa memunculkan orang yang jadi kreatif. Ciri-cirinya, inilah dia ciri-cirinya. Orang kreatif, jadi kalau kita lihat kata-katanya, ada kreatif, ada kreatif, ada kreativitas, ada namanya kreasi, ada namanya kreator. Seperti dia, semuanya dari satu dasar cerita. Gitu. Kalau kita bilang kreativitas itu adalah daya cipta. Daya cipta kita
Dia cipta orang itu sendiri ingin menciptakan sesuatu. Nah, kalau kita kreatif, itu artinya orang yang memiliki daya cipta. Jadi kalau kita bilang kita kreatif, kita mesti punya daya cipta. Kenapa kita punya daya cipta? Karena sebelumnya kita aktif. Kita mau belajar, kita mau mencoba hal-hal yang baru, kita mau melakukan hal itu untuk kebersamaan orang lain. Kalau kreasi itu adalah ciptaannya. Kreasi, ciptaannya. Sedangkan kreator yang menciptakan. Jadi kata kunci yang penting itu adalah kreatif tadi. Nah, bagaimana ciri-ciri orang kreatif? Slide berikutnya. Nah, itu sifat ingin tahunya besar sekali. Ya, rasa keinginan tahuannya besar. Tadi kan karena orangnya mau belajar. Kenapa dia mau belajar? Karena keinginan tahuannya besar. Jadi dia belajar. Kemudian dia punya banyak gagasan, ide ya, di kepalanya ada ide, gagasan, atau usul-usul terhadap adanya masalah-masalah tertentu, dia mau diapakan gitu. Yang ketiga, dia mampu untuk berpendapat secara spontan. Spontan dia berpendapat. Jadi kalau kita lagi bertemu gitu, dia nggak banyak berpikir, spontan aja dia mengenai pendapatnya. Hasil daripada proses pembelajaran sebelumnya. Dan yang penting juga dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain untuk berpindah daripada apa yang dia anggap baik gitu ya. Dan terakhir adalah punya kebiasaan untuk belajar sendiri. Nah, ini ciri-cirinya kreatif. Jadi artinya kalau kita mau kreatif seperti itu, tadi kan kita harus membuat ada ide-ide tertentu, ada pikiran-pikiran tertentu, membuat sesuatu gitu ya. Dari situlah kalau orang itu kreatif, maka dia bisa berproduksi. Jadi produksi itu nanti membuat dia didasari oleh tadi aktif, kreatif. Nah, slide berikutnya ini adalah alasan kenapa orang-orang lansia itu mau aktif. Jadi lansia yang mau aktif itu memenuhi kriteria seperti ini, karena dia merasa bahwa kalau dia aktif itu aktif berkegiatan, dia merasa lebih sehat daripada kalau dia di rumah sendirian gitu ya. Jadi ada keaktifan yang akan muncul. Dan dia ingin menyumbangkan pengalaman-pengalamannya kepada generasi yang lebih muda agar supaya mereka bisa menghasilkan bisa berprestasi yang lebih baik. Ini hasil-hasil penelitian sebenarnya. Yang saya ambil ini adalah beberapa hasil penelitian untuk menyatakan kenapa sih orang-orang lansia itu mau aktif gitu. Dan yang terakhir adalah karena dia mau membantu sesama yang membutuhkan. Jadi alasan-alasan ini saya kira bisa kita tumbuhkan dalam lingkungan kita ada di sini. Bagaimana supaya kita nanti punya keinginan-keinginan yang seperti itu. Ingin berkegiatan, kalau kita berkegiatan, kita jadi banyak bergerak, kita lagi semakin sehat gitu ya. Di sini aja tadi sudah berapa kali gerak ikut. Ini nanti gerak lagi, dancing ya. Semua gerakan-gerakan itu berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa yang aktif, apa yang kreatif, maka kita masuk kepada apa itu yang disebut lansia yang produktif. Slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa lansia produktif itu lansia yang kalau dia sudah berhenti bekerja, berhenti beraktivitas untuk mencari nafkahnya yang biasa, pensiun misalnya, dia masih punya keinginan untuk memberikan apa yang dia miliki itu kepada masyarakat gitu ya. Baik itu sebagai kegiatan yang sukarela maupun bagi kegiatan yang bisa menghasilkan. Kalau itu bisa menghasilkan sesuatu kan itu bisa berarti kita juga makin tidak tergantung pada masalah ekonomi kita kepada orang lain. Kita bisa membantu diri kita sendiri dari hasil produksi itu bisa menghasilkan satu dana yang bisa kita gunakan untuk kegiatan kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Itulah lansia yang produktif. Jadi lansia produktif itu dia punya ilmu hasil dari pengalaman dia bekerja atau apa, kemudian dia gunakan itu sekarang untuk masyarakat. Tapi bisa juga bukan dari ilmunya, tapi dari hobinya, dia apa yang dia miliki, dia memiliki sesuatu yang bisa juga dia bagikan kepada masyarakat. Itu yang disebut sebagai lansia yang produktif. Baik itu untuk kegiatan sosial maupun dalam rangka kegiatan untuk memperbaiki
situasi ekonominya yang bersangkutan gitu ya. Nah, sekarang terakhir kita ingin mengetahui apa saja sih dalam rangka produktif yang bisa kita kerjakan. Dari analisis beberapa orang-orang yang mengerjakan sesuatu, kita bisa melihat bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh lansia setelah dia berhenti dari pekerjaan pokoknya. Slide berikutnya. Ya. Jadi kita lihat yang pertama, yang banyak saya perhatikan di sini adalah kerajinan tangan. Ibu-ibu, Bu Un bisa bikin apa Bu? Merajut. Ada Bu Rohana yang belum datang ya, merajut. Dan ada Bu Mumu kali juga ada mulai merajut katanya. Kerajinan tangan, merajut, bisa membuat barang. Pokoknya ada sesuatu apa saja yang bisa kita bikin yang nanti juga bisa menghasilkan. Kalau kita mau sumbangkan kepada orang lain boleh, mau kita jadikan satu objek untuk bisa kita jadikan satu usaha, ya boleh gitu ya. Dan tangan. Kedua adalah ini daur ulang. Daur ulang sampah. Sampah apa? Sampah plastik misalnya. Satu cerita tentang seorang ibu di Sumatera Barat yang setelah mulai lansia, suaminya meninggal, dia masih punya anak. Diceritakan di situ dari cerita riwayat hidupnya, dia akhirnya mengumpulkan sampah dan khususnya plastik. Dan anak-anaknya juga ikut membantu lah di luar sekolah pergi cari bungkus plastik. Tapi itu semua dia nggak perlu malu, karena dari situ dia hasilnya justru dia bisa menghasilkan kegiatan yang mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Dari sampah plastik itu didaur ulang, dibikinlah dompet, dibikinlah sendal, dibikinlah segala macam dia bikin. Dan itu sekarang cukup laku keras. Jadi itu yang disebut sebagai lansia yang produktif. Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu, kemudian dia bisa juga menghasilkan sesuatu dari nilai ekonomi daripada itu sendiri. Kemudian juga pekerjaan yang baik itu adalah berkebun. Kemarin kita piknik ya, kemana kita piknik? Ke Ciawi. Di Ciawi ada pohon apa? Bromelia ya, ada bromelia. Nah, kalau kita mau berpikir lebih lanjut, mungkin kita berpikir ini bromelia ini bagus, banyak orang suka, bisa kita tanam, kita modifikasi dan sebagainya. Jadilah jadi bahan untuk bisa berproduksi, bisa dijual, bisa dibagi-bagikan, bisa untuk menghiasi rumah sendiri. Kemudian juga urusan memasak makanan, kue dan sebagainya itu adalah para ibu-ibu terutama jagonya ya, walaupun pria juga ada yang demikian. Menulis, membuat buku, membuat cerpen apa itu semua kegiatan yang merangsang otak kita, fungsi kognitifnya, dan kemudian sekaligus juga bisa memberikan inspirasi kepada orang lain membaca tulisannya. Kemudian juga ada menyanyi, menari, bermusik seperti yang dilakukan di kita ini, semua juga bisa dijadikan bahan untuk berproduksi. Ada juga orang tua yang kemudian jadi pengasuh anak-anak bayi atau bayi. Itu. Slide. Ada juga yang mengaji pengasuh hewan di suatu keluarga tertentu. Ada juga yang bisa menjadi relawan, banyak relawan ya, yang bisa dilakukan oleh lansia. Langsung juga melatih, mendidik, mengajar, kemudian menjaga kantin dan sebagainya, berjualan secara online, offline. Semua ini adalah bagian-bagian daripada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan bidang produksi yang bisa dilakukan oleh lansia. Jadi, sebagai lansia, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita, umur bertambah panjang, yang penting kita sehat, bahagia, kemudian kita juga bisa mandiri, tidak tergantung dari orang lain. Mandiri itu ada secara fisik, ada secara ekonomi ya. Secara fisik kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari kita tanpa harus dibantu oleh orang lain. Kalau secara ekonomi kita juga bisa menghasilkan uang untuk bisa menghidupi kehidupan kita selanjutnya. Dan yang terakhir itulah produktif. Jadi ini mungkin sekarang satu informasi saja, mudah-mudahan bisa menggerakkan hati senior sekalian sehingga tidak perlu kita merasa pesimis tentang hal-hal yang akan datang, tapi mari kita coba bergerak untuk bisa menjadi lansia yang produktif. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dr. Merdia Salmatsir. Ada dibuka kesempatan tanya jawab, Dok? Boleh kalau ada yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya?
Jadi saya mencoba juga ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan walaupun cuma sedikit, tetapi orang yang mendengar dan beberapa ini reaksinya negatif gitu. Dia bilang, waduh ada orang sok pinter, terus ciut hati saya ini mendapat reaksi demikian. Jadi untuk berbagi pengetahuan sudah ada yang bereaksi demikian. Bagaimana kita menghadapi, mengatasi hal-hal yang demikian. Terima kasih. Ya, jadi pengalaman orang berbeda-beda. Tapi pada intinya betul. Jadi artinya semua usaha itu harus dikelola oleh orang yang profesional. Dan kemudian gunakan itu untuk mengembangkan dan menggunakan juga itu untuk disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial juga gitu ya. Jadi artinya berkembang terus itu, sehingga juga amalnya juga berkembang terus kemana-mana begitu saya kira. Gitu Pak ya. Jadi Pak Anu juga jangan menyerah kalau Pak Ben, kalau misalnya ada yang menolak, ya bisa bicara ke tempat lain. Pak Ben di sini nih gimana nih di gedung ini misalkan. Itu ada manfaatnya buat kita yang mendengarkan. Satu saat nanti Pak Ben cerita di sini ya, cerita di depan ya, storytelling ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya, terima kasih semua sekalian. Kita pindah acara lain.